Pada bab 2 ini, kalian akan mendiskusikan tentang pokok kaidah fundamental bangsaku, dengan cara menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan, memaknai isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta upaya-upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam konteks negara hukum. Dan yang tak kalah pentingnya, kita sebagai warga negara, dapat membangun partisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Simak baik-baik wacana berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh, karena apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan bangsa Indonesia, kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan adanya tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat pada bagian pertama rumusan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mendapat penegasan dalam alinea pertama sampai dengan alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian kedua rumusan proklamasi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merupakan amanat atas tindakan yang segera harus dilaksanakan, yaitu pembentukan Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, dan termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR, hasil pemilihan umum. Jika mengubah isi pembukaan berarti sama dengan membubarkan negara, Republik Indonesia. Dengan demikian, proklamasi bukan merupakan tujuan tetapi sebagai prasyarat untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, sehingga merupakan sumber hukum formal. Pokok kaidah fundamental bangsaku. Mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan. Peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, oleh tentara sekutu menyadarkan pemimpin-pemimpin Jepang bahwa negaranya telah mendekati kekalahan. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Panglima Bala Tentara Jepang yang berkedudukan di Saigon, Jenderal Tarauchi mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sebagai anggota kemakmuran bersama Asia Timur Raya, di kemudian hari akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, hilanglah janji kemerdekaan dari Jenderal Tarauchi. Berhubung dengan kekalahan Jepang tersebut, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat,
hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, di depan Gedung Jalan Proklamasi 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan negara Indonesia diumumkan kepada dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci, mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memuat Pancasila sebagai dasar negara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia mengandung arti sebagai berikut, sebagai tonggak lahirnya NKRI, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, sebagai titik tolak pelaksaan amanat penderitaan rakyat, lahirnya tata hukum Indonesia. Cara mewujudkan rasa syukur atas proklamasi kemerdekaan, dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan perjuangan bangsa, dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa. Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan jalan meningkatkan sikap toleransi dan kerjasama antar warga masyarakat. Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta kesiapan dalam rangka bela negara. Meningkatkan kemandirian bangsa, dengan jalan memperkuat sendi-sendi peri kehidupan bangsa di segala bidang. Isi dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hak akan kemerdekaan yang dimaksud di atas adalah hak dari segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, karena ada dan berlakunya hak kemerdekaan sejalan dengan tuntutan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kata "sesungguhnya" merupakan satu rangkaian pengertian dengan kata peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan demikian, berarti bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka, dan hak ini sifatnya yang mutlak. Hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa. Kata-kata peri keadilan dan peri kemanusiaan menjadi ukuran penentunya, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kebebasannya.
Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas dasar pemikiran yang merupakan dorongan kuat terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan, adalah adanya keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak yang bersifat universal untuk segala bangsa dan merupakan hak kodrat manusia. Kata penghubung, dan, yang mengawali kalimat Alinea kedua ini, menunjukkan adanya hubungan kasual antara perjuangan kemerdekaan, dengan kenyataan adanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Kemakmuran dimaksudkan tidak hanya dalam batas ukuran material, tetapi tercakup pula di dalamnya kemakmuran spiritual dan kemakmuran batin, yang tersirat dari pengertian berbahagia. Bersatu, mengandung pengertian sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian, bangsa, ini dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan. Berdaulat, diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara, sebagai negara yang merdeka yang berdiri di atas kemampuannya sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri. Berhak dan bebas menentukan masa depannya sendiri, dan dalam kedudukannya di antara sesama negara adalah sama derajat dan sama tinggi. Pengertian negara Indonesia yang adil, mengandung pengertian bahwa di dalam lingkungan kekuasaan negara oleh negara diwujudkan tegaknya perikeadilan. Yang menyangkut negara terhadap warga negara terhadap negara di antara sesama warga negara. Pengertian makmur diartikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, baik jasmanilah maupun rohaniah. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di mana setelah melalui perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, sampailah pada titik kulminasinya yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia, dan selanjutnya direalisasikan dalam wujud negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh bukan hanya hasil dari para pejuang kemerdekaan, tetapi ada kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Rakyat dan bangsa Indonesia sangat meyakini bahwa ada kekuatan Tuhan yang membantu dalam proses terwujudnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu dasar keyakinan hidup religius yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha manusia belaka, tetapi lebih daripada itu adalah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa.
Alinea ketiga, kemudian daripada itu untuk ZAK-MZ suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di alinea keempat dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah negara Indonesia. Pemerintah dalam susunan kalimat, pemerintah negara Indonesia, dimaksudkan dalam arti sebagai penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya, government. Inti isi pokok yang terkandung dalam pembukaan alinea keempat adalah, mencakup 4 hal dalam keseluruhan aspek kegiatan penyelenggara negara, yaitu tujuan negara, tujuan khusus, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan khusus dalam kalimat tersebut sebagai realisasinya dalam hubungannya dengan politik dalam negeri adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara yang bersifat umum dalam hal kehidupan sesama bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Bentuk negara, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam anak kalimat ini dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dasar filsafat negara, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam anak kalimat inilah termuat dasar filsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pokok pikiran pembukaan Bude Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa pengertian negara persatuan, sebagai negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala faham golongan dan mengatasi faham perorangan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial,
yang didasarkan pada kesadaran bahwa warga Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur. Cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila. Berdasarkan alinea keempat, tujuan nasional yang ingin dicapai negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka perwujudan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan negara, di antaranya adalah sebagai berikut. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai merata di seluruh tanah air. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. Menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka menghidupkan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.